Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Di sudut kota yang ramai, di mana cahaya neon berkilau menerangi jalanan dan hiruk-pikuk kehidupan malam menggema, terdapat sebuah yayasan kecil yang dipenuhi harapan dan impian. Namun, di balik senyuman yang bersinar dari setiap wanita yang berkunjung, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang siap mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Ratna, wanita berusia 30 yang cantik dan berkarisma, adalah sosok yang dihormati di yayasan tersebut. Dengan kepribadian hangat dan ketulusan hati, dia telah berjuang keras untuk membangun tempat perlindungan bagi wanita-wanita yang ingin mengubah hidup mereka. Namun, kecantikan abadi yang dimilikinya adalah hasil dari sebuah kesepakatan mengerikan, sebuah pesugihan yang mengikatnya pada masa lalu yang gelap. Ketika Nila, sosok misterius dengan senyum menawan dan kisah hidup yang penuh dengan bayangan, muncul di yayasan, kehidupan Ratna mulai terbalik. Nila terjebak dalam pesugihan yang sama, membawa kembali ingatan tentang Mbah Surti, wanita tua yang menjadi penguasa kegelapan dan pemilik kekuatan mematikan. Pesan-pesan misterius mulai mengganggu ketenangan yang telah dibangun, mengancam untuk menghancurkan segala sesuatu yang telah Ratna perjuangkan. Kini, Ratna dan sahabatnya Rina harus menghadapi kengerian yang datang dari bayangan masa lalu. Dengan keputusan berani, mereka bersatu untuk melawan Mbah Surti, bertekad untuk memutus siklus pesugihan yang mengikat mereka. Namun, dalam pertarungan ini, mereka akan menemukan lebih dari sekadar kegelapan. Mereka akan menemukan kekuatan sejati yang mengubah segalanya. Apakah Ratna akan mampu mengalahkan bayangan yang menghantuinya? Ataukah kegelapan akan kembali menuntut harga yang mengerikan? Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana, agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Ratna menatap wajahnya di cermin, memperhatikan garis halus yang mulai terbentuk di sekitar matanya. Usianya baru 30, tapi industri yang digelutinya, industri kecantikan, tidak memberi ampun pada tanda-tanda penuaan sekecil apapun. Ratna tahu, kariernya sebagai konsultan kecantikan bertumpu pada penampilannya. Pelanggan datang karena terpikat oleh wajahnya yang bersinar, kulitnya yang nyaris sempurna, seolah ingin mendapatkan secuil rahasia kecantikan darinya. Tapi sekarang, Ratna mulai merasa cemas. Semua krim malam dan serum yang dia pakai tampak tak lagi cukup kuat. "Kenapa kamu harus setakut ini sama umur sih, Nah?" tanya Dini, sahabat sekaligus koleganya saat mereka sedang makan siang. Ratna memandang Dini dengan tatapan yang sulit dibaca. "Kamu tahu kan, Din, di dunia kita ini, umur lebih kejam dari siapapun. Kalau udah kelihatan tua, habis sudah. Klien bakal pergi satu persatu." Dini mengangkat bahu santai. "Ya udah, anggap aja umur itu sesuatu yang nggak bisa kita lawan. Yang penting kamu kan masih sehat, masih cantik juga. Lagian, semua ada waktunya." Ratna hanya tersenyum tipis, tapi dalam hatinya ada ketakutan yang tak bisa ia sampaikan pada siapapun, bahkan pada dirinya sendiri. Ia selalu melihat kecantikan dan usia muda sebagai modal utama dalam hidupnya, bahkan lebih penting dari kesehatan. Namun, belakangan, ketakutannya akan penuaan berubah menjadi obsesi. Ia mulai mencari informasi, dari produk-produk kecantikan hingga perawatan eksklusif, bahkan operasi plastik. Tapi semua itu terasa tak cukup. Semua solusi tersebut hanya menunda, tidak benar-benar menghentikan waktu. Di saat-saat seperti inilah, Ratna mendengar bisikan dari salah satu klien eksklusifnya, seorang wanita paruh-baya bernama Ibu Wirda. Meskipun sudah berusia 50-an, Ibu Wirda masih tampak seperti wanita yang baru berusia 30. Kulitnya kencang, wajahnya segar, dan tidak ada tanda-tanda penuaan yang berarti. "Rahasianya apa, Bu?" tanya Ratna ketika rasa penasarannya memuncak. Ibu Wirda hanya tersenyum misterius.
Kamu nggak bakal percaya kalau saya kasih tahu, Ratna. Ini bukan sekadar serum atau botox. Ini sesuatu yang lebih. Apapun itu, Bu, saya mau tahu. Saya ingin tetap cantik tanpa tanda-tanda penuaan. Setelah beberapa saat hening, Ibu Wirda akhirnya membuka mulut. Kalau kamu benar-benar siap, datang ke rumah saya nanti malam. Ada seseorang yang bisa membantumu. Malam itu Ratna melangkahkan kakinya ke rumah Ibu Wirda dengan perasaan yang bercampur antara penasaran dan waspada. Rumah itu berada di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Ketika tiba, Ratna disambut oleh seorang perempuan tua berkerudung hitam yang kemudian membawanya ke sebuah ruangan di bagian belakang rumah. Di ruangan itu, seorang wanita tua duduk di atas dipan rendah. Wajahnya dipenuhi kerutan, namun matanya tajam, seolah mampu menembus pikiran siapapun. Perempuan tua itu, yang dipanggil Mbah Surti oleh Ibu Wirda, mengamati Ratna dari atas hingga bawah. "Kamu datang mencari sesuatu yang bukan milikmu," kata Mbah Surti dengan suara serak. Ratna merasakan tengkuknya meremang. Namun keinginan dalam dirinya terlalu besar untuk diabaikan. "Saya ingin kecantikan abadi, Mbah. Saya tidak ingin wajah saya tua. Apapun harganya saya akan bayar." Mbah Surti tertawa kecil dan suara tawanya terdengar menggema. "Kecantikan abadi, ya? Banyak wanita yang datang padaku untuk permintaan itu. Tapi kamu tahu, setiap permintaan ada harganya. Kecantikan abadi bukanlah sesuatu yang bisa kamu beli dengan uang." "Apa yang harus saya bayar?" tanya Ratna tanpa ragu. Mbah Surti mengeluarkan sebuah kantong kecil yang di dalamnya terdapat beberapa lembar daun sirih, sehelai kain merah, dan botol kecil berisi cairan hitam. "Ritual ini tidak mudah. Kamu harus mengorbankan sesuatu yang bernilai dalam hidupmu setiap bulan purnama. Jika tidak, kecantikan itu akan menghilang, dan tubuhmu akan menua dengan cepat." Ratna menggigit bibirnya, hatinya diliputi ketakutan yang samar. Namun ketika ia melihat bayangan masa depan, wajahnya tetap awet muda dan dipuja-puja. Ketakutan itu berubah menjadi keberanian yang baru. "Saya siap," katanya. Mbah Surti mengangguk, lalu mulai menjelaskan ritualnya. Pada malam bulan purnama, Ratna harus menuju ke tempat sepi, sebuah persimpangan jalan yang sudah ditandai oleh Mbah Surti. Di sana, ia harus membaca mantra yang diucapkan Mbah Surti sebanyak 3 kali, menyiramkan cairan hitam pada daun sirih, dan membungkusnya dengan kain merah. Setelah itu, daun sirih harus ia telan dalam sekali makan tanpa ragu, dan berjanji pada sang arwah untuk setia setiap bulan purnama. Setelah selesai penjelasan, Mbah Surti menatap Ratna dalam-dalam. "Ingat, Nak, pesugihan ini akan memberikanmu wajah abadi. Tapi tubuhmu akan tetap berjalan maju, menua. Jika kamu tak bisa memberikan tumbal pada setiap bulan purnama, maka wajah cantikmu ini akan hancur bersama tubuhmu yang akan menua berkali lipat." Ratna hanya mengangguk. Di dalam hatinya, ia sudah yakin apapun harga yang harus dibayar, kecantikan abadi itu sepadan. Setelah ritual pertama itu, hidup Ratna mulai berubah secara drastis. Dalam beberapa hari setelahnya, wajahnya terlihat lebih segar, seolah-olah 10 tahun lebih muda. Dia merasa tubuhnya ringan, semangatnya meningkat, dan kulitnya bercahaya dengan cara yang bahkan tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun keajaiban itu datang dengan efek samping yang segera terasa. Di malam-malam setelah ritual, Ratna mulai merasakan nyeri aneh di persendiannya, terutama di lengan dan lutut. Pada awalnya, ia mengira hanya kelelahan biasa. Namun, nyeri itu semakin menjadi, kadang membuatnya sulit bergerak. Dia mulai memperhatikan bahwa, meskipun wajahnya tetap muda, bagian tubuhnya yang lain mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan yang tak biasa. "Kamu nggak apa-apa, Nah? Akhir-akhir ini kelihatan lemas," tanya Dini suatu hari di kantor. Ratna tersenyum paksa. "Nggak apa-apa, mungkin cuman kelelahan." Tapi dalam hati, Ratna tahu ada sesuatu yang salah. Dia tahu harga kecantikannya bukan hanya tubuh yang menua, tetapi juga nyawa yang harus ia persembahkan setiap bulan purnama. Bulan berikutnya, ketika bulan purnama tiba, Ratna menjalankan ritual lagi di persimpangan yang sama. Ia menggigit bibirnya, menelan daun sirih yang sudah dibungkus kain merah dengan air hitam, dan melafalkan janjinya. Kali ini,
Tumbal yang ia pilih adalah seekor ayam hitam, yang darahnya ia persembahkan pada tanah di sekitar persimpangan. Selama beberapa bulan, Ratna berhasil menjaga kecantikannya. Wajahnya masih seperti gadis 20-an, dan bahkan semakin banyak klien yang tertarik padanya. Hidupnya terasa semakin sempurna. Namun, semakin sering ia melakukan ritual, tubuhnya mulai mengalami perubahan drastis. Kulit di lengannya mulai mengendur, rambutnya rontok, dan tubuhnya terasa semakin berat. Meski wajahnya tetap sempurna, tubuhnya mulai menua dengan cepat, menjadi kontras yang mengerikan. Ratna terjebak dalam kutukan yang tak bisa ia lepas. Setiap bulan, ia harus mencari tumbal baru. Dan lama-lama ia menyadari bahwa pesugihan ini menginginkan lebih dari sekadar nyawa hewan. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih bernilai. Hari-hari berlalu dan bulan pun berganti, mengubah malam-malamnya menjadi serangkaian ritual yang menegangkan. Ratna tidak pernah meragukan keputusannya untuk mengikuti jalan pesugihan ini. Setiap kali melihat wajahnya di cermin, dengan kulit yang bersinar dan mata yang seolah memancarkan cahaya, semua ketakutan dan nyeri di tubuhnya seakan sirna. Namun, saat dia mendengarkan tubuhnya sendiri, rasa sakit di persendian dan kelelahan semakin menjadi-jadi. "Kenapa kamu jadi jarang datang ke gym, Nah?" tanya Dini suatu sore saat mereka berbincang di kafe. "Kamu kelihatan lebih lelah belakangan ini." Ratna mengalihkan perhatian dengan senyuman yang tidak sepenuh hati. Mungkin terlalu banyak pekerjaan. Butuh istirahat yang lebih banyak sih. Lagian, aku masih cantik kan? Hahaha. Dini tidak terpengaruh dengan candaan Ratna. "Tapi kamu harus tetap sehat, Nah. Kecantikan itu bukan hanya soal wajah." Ratna tahu Dini benar, tetapi obsesi akan kecantikan abadi terus mendorongnya untuk mengabaikan segala hal lain. Malam itu, saat bulan purnama kembali muncul, Ratna merasa semangatnya membara. Dia akan melakukan ritualnya lagi, dan kali ini dia bertekad untuk melakukan segalanya dengan sempurna. Ketika malam tiba, Ratna merapikan barang-barangnya. Dia mengeluarkan kain merah yang telah digunakan sebelumnya, daun sirih segar, dan botol berisi cairan hitam yang mulai terasa akrab. Namun, di tengah persiapan, sesuatu dalam dirinya terasa berbeda. Rasa gelisah menyerang saat dia memikirkan ritual malam ini. "Bisa nggak sih, kita bawa sesuatu yang lebih berarti kali ini?" pikirnya. Ia mulai merencanakan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, lebih dramatis, sebagai bukti keseriusannya. Selama ini, ia hanya mengorbankan ayam hitam. Mungkin kali ini, dia perlu lebih. Setibanya di persimpangan jalan, Ratna melirik sekeliling. Malam terasa mencekam, suara jangkrik berisik menggema di telinga. Dia mengatur napas, berusaha mengusir rasa takut yang menjalar. Di sudut hatinya, ada perasaan tidak nyaman. Dia mengingat peringatan Mbah Surti, bahwa setiap ritual memiliki konsekuensi. Namun, kekuatan untuk mempertahankan kecantikan abadi membuatnya tetap melangkah. Ratna mulai melakukan ritual dengan membaca mantra yang telah diajarkan. Dalam setiap lafalan, dia berdoa agar roh yang mendengar dapat memahami betapa berharganya kecantikan dan harta baginya. Dengan penuh keyakinan, dia menuliskan namanya di selembar kertas, melipatnya, dan membakarnya di bawah cahaya bulan. Saat api mulai melahap kertas, Ratna merasa seolah-olah ia mendengar suara mendesah, suara lembut yang menuntut. "Satu nyawa lagi," kata suara itu, membuat jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. "Siapa yang harus saya korbankan?" bisiknya, meski ia tahu jawaban itu adalah bagian terburuk dari ritual ini. Dia meraih daun sirih dan menelannya dengan cepat, merasakan cairan hitam mengalir di tenggorokannya, seperti menghangatkan seluruh tubuh. "Biar ku persembahkan sesuatu yang lebih baik," ujarnya, walaupun hatinya berdebar kuat. Tapi pikiran itu semakin mengusik. Satu nyawa yang harus dia korbankan, yang lebih berarti. Tanpa sadar, wajah ibunya melintas dalam pikirannya. Ratna menggigit bibirnya. "Tidak, aku tidak bisa melakukan itu, tidak mungkin." Namun bulan memancarkan cahaya yang dingin dan mengerikan, seakan mengingatkan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Di saat itulah,
Ratna tersadar. Dia harus menemukan cara untuk menyeimbangkan semua ini. Menemukan tumbal yang tidak akan menyakiti orang yang dicintainya. Dengan pikiran yang gelisah, dia pulang dan merenungkan perasaannya. Kenapa dia sampai sejauh ini? Kenapa hidupnya hanya berputar pada kecantikan dan harta? Dalam pencarian itu, dia juga mulai teringat satu sosok yang cukup sering ia abaikan. Rina, teman lama yang dahulu sangat dekat dengannya, yang kini telah menjauh. Setelah beberapa hari berlalu, Ratna merasa hidupnya bergetar. Suatu malam, saat terbaring di tempat tidur, dia mendapatkan ide. Kenapa tidak memilih Rina sebagai tumbal? Rina yang tak pernah merasa terpengaruh oleh penampilan fisik dan kini hidup sederhana. Ratna berpikir, sepertinya tak ada yang akan merindukannya jika ia pergi. Ini adalah jalan keluar terbaik untuk menjaga kecantikannya dan mendapatkan harta lebih. Ketika bulan purnama berikutnya tiba, Ratna merencanakan ritual dengan penuh ketegangan. Dia mengajak Rina untuk keluar, mencarikan waktu yang tepat untuk menghabiskan malam bersamanya. Rina yang bersemangat tidak merasakan adanya ketidakberesan. "Duh, Nah, lama nggak ketemu ya, aku rindu sama kamu," seru Rina sambil memeluknya. "Rina, aku juga. Ayo kita ke tempat favorit kita. Malam ini kita merayakan persahabatan kita." Ratna tersenyum, meski hatinya bergetar ketakutan. Di sepanjang malam, mereka berbincang tentang kenangan masa lalu, berbagi tawa dan nostalgia. Rina tidak menyadari bahwa Ratna berusaha mencari jalan untuk mengorbankan dirinya. Di dalam hati Ratna, ada pertarungan antara cinta dan ambisi. Malam itu, saat mereka sedang berjalan di taman sepi, Ratna merasa jantungnya berdegup kencang. Kesempatan itu datang ketika mereka mencapai sebuah sudut yang gelap. Dengan cepat, Ratna menarik Rina ke dalam pelukannya. "Aku tidak ingin kehilangan kamu," katanya bergetar, berusaha bersembunyi di balik senyumnya. "Kenapa kamu bicara begitu, Nah? Kita kan teman selamanya," jawab Rina, bingung dengan perubahan sikap Ratna. Dan pada saat itu, Ratna mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Dia tahu bahwa jika tidak melakukannya, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kekayaan dan kecantikan abadi yang dia inginkan. Ketika Rina berbalik untuk pergi, Ratna meraih tangan Rina dan menariknya lebih dekat. "Kita bisa membuat kenangan malam ini menjadi yang terbaik. Aku punya sesuatu yang istimewa untukmu." Ratna menggenggam tangannya erat, berusaha menunjukkan keberanian. Rina tersenyum. "Apa itu? Ayo kita lakukan bersama." Saat mereka kembali ke tempat persimpangan, Ratna merasakan ketegangan memuncak. Dia menjelaskan sedikit tentang ritual yang akan mereka lakukan, berusaha mengalihkan perhatian Rina. "Ayo kita coba hal baru, Rina. Ini akan sangat menyenangkan." Ratna berusaha terdengar optimis. Saat tiba di lokasi, Ratna mengeluarkan semua peralatan yang dia butuhkan. Dia melakukan ritual dengan cepat, berharap Rina tidak akan memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat dia mulai membacakan mantra, dia merasakan kegelisahan yang semakin membesar. Suara di dalam kepalanya semakin keras. "Kenapa, Nah?" Rina bertanya, heran melihat ekspresi Ratna. "Kamu terlihat tidak nyaman." Tidak apa-apa. Ayo kita lanjut," jawab Ratna, berusaha terdengar ceria. Namun, di tengah ritual, saat dia bersiap untuk menyakiti Rina, hatinya berbicara. Ratna merasa menyesal. Kenapa dia harus melakukan ini? Apakah kecantikan dan kekayaan lebih penting daripada persahabatan? Dalam sekejap, dia menyadari betapa salah langkahnya. "Aku tidak bisa melakukan ini, Rina," ujar Ratna dengan suara bergetar. "Maafkan aku terlalu terobsesi. Aku tidak ingin kehilanganmu." Rina menatapnya dengan kebingungan. "Apa maksudmu, Nah?" Ratna merasakan air mata menggenang di matanya. Dia tidak bisa menjelaskan semuanya, tetapi saat itu dia tahu bahwa dia lebih memilih kehilangan kecantikan daripada kehilangan sahabatnya. "Maaf, Rina, aku tidak bisa melakukannya." Ratna mulai merasa seolah-olah sebuah beban berat menghilang dari dadanya. Rina menatapnya dengan cemas. "Kamu baik-baik saja? Kita bisa pergi, Nah. Kita akan bahas ini besok. Yang penting kita aman."
Ratna meraih tangan Rina dan menariknya lebih dekat. "Mari kita pulang, semua ini hanya kesalahan." Di perjalanan pulang, Ratna merasa lebih lega. Dia tahu akan ada konsekuensi dari pengkhianatan pesugihan yang telah ia jalani. Mbah Surti tidak akan tinggal diam. Namun, untuk pertama kalinya dia merasakan kebebasan dari ketidakpastian yang selama ini mengikatnya. Malam itu, saat Ratna berbaring di tempat tidurnya, dia memejamkan mata dan berdoa. Meskipun kesalahan yang telah ia buat, dia bertekad untuk memperbaiki semuanya. Keesokan harinya, saat matahari terbit, Ratna merasakan angin segar. Dia sadar, tidak peduli seberapa menarik wajahnya, jika hati dan jiwanya tersiksa, semua itu tak ada artinya. Namun, perjalanan untuk menebus kesalahan ini baru dimulai. Dia harus berhadapan dengan Mbah Surti dan konsekuensi dari pilihan-pilihannya. Pagi itu, Ratna terbangun dengan perasaan cemas yang menggelayuti jiwanya. Meskipun dia merasa lega karena telah memilih persahabatannya di atas kecantikan abadi, ada bayangan kelam yang terus menghantuinya. Dia tahu, Mbah Surti tidak akan tinggal diam setelah ritualnya gagal dan niatnya untuk mengorbankan Rina terhalang. "Saya harus pergi menemui Mbah Surti," gumamnya pada diri sendiri, berusaha menenangkan pikirannya. "Aku harus mengakhiri semua ini sebelum terlambat." Setelah bersiap-siap, Ratna melangkah menuju rumah Ibu Wirda, tempat Mbah Surti biasanya berada. Langkahnya terasa berat, seolah setiap jengkal jalan dipenuhi rasa takut. Ketika akhirnya tiba, suasana sepi di sekitar rumah itu membuatnya semakin merinding. Pintu dibuka oleh Ibu Wirda yang tampak lebih tua dari sebelumnya. "Ratna, kau datang, aku sudah menunggu. Mbah Surti ingin bertemu denganmu," katanya sambil menggerakkan tangannya ke arah dalam rumah. Ratna mengangguk, berusaha mengumpulkan keberanian. Di dalam, Mbah Surti duduk di tempat yang sama, dengan wajahnya yang dipenuhi kerutan, seakan setiap garis di wajahnya menyimpan rahasia dan dosa. "Mbah," suara Ratna bergetar saat dia berbicara. "Aku ingin meminta maaf. Permintaan maafmu datang terlambat, anakku. Kecantikan abadi yang kau inginkan tak bisa didapat dengan cara yang kau lakukan kemarin," jawab Mbah Surti dengan suara serak, namun tajam. Ratna merasa jantungnya berdegup kencang. "Aku tidak akan mengulangi kesalahan itu. Aku ingin mengakhiri semua ini." Mbah Surti mengangkat alisnya, tatapannya menusuk. "Kau harus membayar harga untuk setiap keputusan yang kau ambil. Kecantikan itu tidak pernah gratis. Apakah kau siap membayar?" "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Ratna, suaranya mulai terangkat. "Saya tidak bisa mengorbankan teman saya. Ini bukan yang aku inginkan." "Begitu ya, kau sudah merasakan sedikit dari harga yang harus dibayar. Kecantikan dan kekayaanmu tidak akan bertahan tanpa tumbal," kata Mbah Surti sambil menyandarkan punggungnya ke kursi. "Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan?" Ratna bertanya, berusaha menegaskan suara hatinya. "Saya tidak ingin menjadi orang jahat. Setiap pilihan memiliki konsekuensinya, Ratna. Jika kamu tidak menginginkan darah di tanganmu, mungkin ada cara lain," Mbah Surti menjawab. Namun suaranya menyiratkan ancaman. "Kau bisa menukarnya dengan harta yang lebih berharga, sesuatu yang tak akan kau sesali." "Seperti apa?" Ratna bertanya penuh rasa ingin tahu dan ketidakpastian. "Dalam pesugihan, kau akan menemukan bahwa kekayaan dan kecantikan seringkali datang dengan harga yang lebih tinggi daripada yang kau bayangkan. Apakah kau bersedia mengorbankan sesuatu yang berharga bagimu? Mengapa tidak menawarkan sesuatu yang lain? Hidupmu sendiri misalnya?" Ratna merasa perutnya mual mendengar kata-kata itu. "Hidup saya? Tidak, saya tidak bisa melakukannya." "Lalu, apa yang kau pilih?" tanya Mbah Surti, tetap menatapnya tajam. Ratna merasa bingung. Dia tidak bisa membayangkan memberikan hidupnya, tetapi dia juga tidak ingin kembali ke kehidupannya yang dulu, di mana penampilannya semakin pudar seiring berjalannya waktu. Saya tidak tahu." "Pikirkan baik-baik," jawab Mbah Surti dengan tenang. "Kecantikan abadi itu bisa menjadi milikmu, tetapi dengan harga yang lebih tinggi dari sekadar nyawa hewan. Sekarang pergi dan jangan kembali sebelum kau siap memberikan jawaban." Ratna pulang dengan pikiran penuh.
Seiring perjalanan pulang, dia merenungkan kata-kata Mbah Surti. Dia tidak ingin mengorbankan nyawanya sendiri, tetapi saat dia melihat wajahnya di cermin, ingatannya kembali ke kehidupan glamor yang telah dia jalani. Klien-klien yang mengagumi kecantikannya, kekayaan yang mengalir, semuanya mengingatkan betapa indahnya hidup ini. Meskipun ada bayang-bayang mengerikan yang mengikutinya. Saat Ratna mengemasi barang-barangnya di malam hari, pikirannya terus berputar. Dia tidak bisa mengabaikan pesugihan yang kini mengikatnya. Kecantikan itu yang sudah menjadi bagian dari identitasnya, tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dia ingin hidup dalam keabadian, tetapi dengan harga yang harus dibayarkan, seolah menjadi tawanan bagi keinginan sendiri. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba dia teringat akan ibunya. Sudah lama dia tidak menjenguk wanita tua yang telah membesarkannya. Ratna teringat betapa ia sangat mencintai ibunya dan betapa berartinya hubungan itu baginya. Kenapa tidak menawarkan sesuatu yang lebih kecil, seperti berkurangnya waktu bersama ibunya tanpa menyentuh nyawa mereka? Malam itu, Ratna berbaring di tempat tidurnya, berusaha merenungkan keputusannya. Kecantikan abadi atau menghabiskan waktu berharga bersama ibunya? Akhirnya, dia memutuskan untuk kembali ke Mbah Surti, dengan harapan bisa mencari jalan lain yang tidak melukai orang-orang yang dicintainya. Ketika malam bulan purnama kembali tiba, Ratna bersiap untuk melakukan ritual lagi. Dengan harapan bisa menemukan cara untuk menyelesaikan pesugihan tanpa mengorbankan Rina, dia berdoa agar Mbah Surti mengerti niatnya. Namun, saat dia tiba di tempat Mbah Surti, suasana terasa sangat berbeda. Terdapat ketegangan di udara, seolah-olah angin malam membawa kabar buruk. Begitu masuk, Ratna melihat Ibu Wirda duduk cemas, menunggu. Mbah Surti tidak ada di sini, dia pergi jauh, ada sesuatu yang harus diselesaikan, kata Ibu Wirda dengan nada khawatir. Di mana Mbah Surti? Tanya Ratna, merasakan ketidakpastian menggelayuti pikirannya. Saya perlu berbicara dengannya. Ibu Wirda terlihat ragu. Namun akhirnya dia berkata, ada sesuatu yang terjadi. Setelah ritual terakhir, ada konsekuensi yang harus dibayar. Kecantikan dan pesugihan itu penuh dengan pengorbanan. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Mbah Surti bisa saja sedang dalam bahaya. Ratna merasa hatinya berdebar. Apa yang terjadi dengan Mbah Surti? Kenapa semuanya tiba-tiba menjadi kacau? Dia harus segera mencari tahu. Kalau begitu, saya harus mencarinya, kata Ratna tegas. Ibu Wirda menggelengkan kepalanya. Kau tidak mengerti, Nah. Jika Mbah Surti dalam bahaya, mungkin dia juga membawamu ke dalam masalah. Jangan sekali-kali mendekatinya. Namun Ratna merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Dia tidak bisa hanya berdiri di tempat, menunggu. Ada sesuatu yang harus dia lakukan untuk menghentikan semua ini. Dia memutuskan untuk pergi mencari Mbah Surti, dengan harapan bisa menghentikan pesugihan yang mengikatnya. Dalam pikirannya, dia bertekad untuk menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan Rina, serta memperbaiki kesalahan yang telah dia buat. Ratna tidak tahu apa yang akan dia hadapi, tetapi dia merasa bahwa sekarang adalah saatnya untuk bertindak. Dengan langkah yang mantap, Ratna meninggalkan rumah Ibu Wirda dan melangkah menuju kegelapan malam, menyusuri jalan setapak yang mengarah ke tempat di mana ritual itu biasa dilakukan. Malam itu, Ratna bertekad untuk menemukan Mbah Surti dan meminta petunjuk. Dia merasa bahwa ada kemungkinan untuk menebus semua kesalahannya. Kecantikan dan kekayaan mungkin sudah menyita banyak hal dalam hidupnya, tetapi dia tidak akan membiarkan impian itu menghancurkan persahabatannya dengan Rina. Dia mulai membaca mantra yang diucapkan pada malam bulan purnama yang lalu, berusaha memanggil Mbah Surti. Saat suara Ratna mengalun di malam yang tenang, dia merasa jantungnya berdegup kencang, dan saat itulah dia mendengar suara lembut di belakangnya. Ratna. Dia berbalik dan melihat sosok Mbah Surti muncul dari kegelapan, dengan tatapan yang tajam dan penuh tanda tanya. Kau datang mencariku, kata Mbah Surti, namun nada suaranya terasa menegangkan. Aku ingin mengakhiri semua ini, Ratna berkata dengan suara yang penuh tekad. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini.
Mbah Surti menggelengkan kepala. Kau tidak bisa melarikan diri dari pilihanmu. Apakah kau bersedia membayar harga yang harus kau bayar? Kecantikan dan harta tidak bisa didapat dengan cara yang sederhana. Aku tidak ingin memperburuk segalanya. Saya ingin menebus kesalahan saya tanpa melukai orang yang saya cintai. Apakah tidak ada cara lain? Ratna berusaha menjelaskan. Jiwanya terasa tertekan. Mbah Surti mengamati Ratna dengan saksama, seolah menimbang setiap kata. Mungkin ada jalan, tetapi itu akan membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar. Dalam dunia pesugihan, tidak ada yang gratis, dan setiap langkah yang kau ambil akan berkonsekuensi. Ratna merasakan semangatnya kembali membara. Saya siap. Apa yang harus saya lakukan? Apakah kau siap kehilangan semua yang kau miliki? Tanya Mbah Surti. Suaranya seperti menggetarkan malam yang sunyi. Ya, jawab Ratna tanpa ragu, merasa keberanian mengalir dalam dirinya. Dia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Baiklah, Mbah Surti mengangguk, dan saat itu Ratna merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ritual ini akan mengambil semua yang kau miliki, kecantikan, harta, dan segalanya. Tetapi jika kau berhasil melewatinya, kau akan mendapatkan kebebasan dari ikatan ini. Ingat, harga yang kau bayar tidak akan kembali. Bersiaplah. Ratna menarik napas dalam-dalam, merasakan ketegangan menggelora dalam dirinya. Saya siap. Mbah Surti memulai ritual dengan membacakan mantra, memanggil roh-roh yang berkuasa di dunia lain. Suara angin berhembus kencang, menambah ketegangan saat seluruh dunia seakan bergetar dengan kehadiran kekuatan yang lebih besar. Dan saat itu, Ratna merasa tubuhnya semakin ringan, seolah semua beban di pundaknya mulai terlepas. Dalam keheningan malam, dia merasakan kehadiran banyak roh yang mengelilinginya, seakan memberikan peringatan dan pelukan sekaligus. Ratna merasa hidupnya terombang-ambing di antara dua dunia. Yang satu, tempat di mana dia memiliki segala hal, dan yang lainnya, di mana dia bebas dari semua ikatan. Namun, saat dia merasakan jiwanya terpisah dari tubuhnya, dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia harus berjuang untuk kembali. Ritual ini tidak akan mudah, Ratna. Suara Mbah Surti menggema dalam pikirannya. Tetapi jika kau berhasil, kau akan bebas. Siapakah yang ingin kau lindungi? Temanmu? Ibumu? Pilihlah, karena waktu untuk membuat keputusan semakin sempit. Ratna menutup matanya, berusaha merenungkan semua yang telah dia lakukan, semua orang yang dicintainya, dan bagaimana semua itu terancam oleh obsesi dan ambisi yang tidak pernah berujung. Aku memilih Rina, teriaknya dalam keheningan malam. Ketika kata-kata itu terucap, Ratna merasakan cahaya menyelimuti tubuhnya, menghapus semua rasa sakit dan ketakutan yang menggerogoti dirinya. Dalam sekejap, dia merasa jiwanya terbangun, dan dia melihat bayangan Rina tersenyum di depan matanya, membawanya kembali ke realita. Ketika Ratna membuka matanya, dia terbaring di tanah, merasakan embun pagi menyentuh wajahnya. Kecantikan dan kekayaan yang pernah dimiliki seakan menghilang. Dia merasa normal kembali, dan saat dia melihat ke cermin, dia melihat wajah yang tidak lagi muda dan bersinar. Namun, dalam kepulangan itu, dia merasa kebebasan yang tak ternilai. Dia telah memilih untuk melindungi Rina, sahabatnya yang setia, dan dia tidak lagi terikat pada pesugihan yang mengerikan. Dengan langkah mantap, Ratna kembali ke kehidupan barunya, kehidupan yang lebih sederhana tetapi lebih bermakna. Dia tahu bahwa mungkin wajahnya tidak lagi secantik dulu, tetapi jiwanya telah terlahir kembali. Hari-hari setelah ritual itu terasa aneh bagi Ratna. Kehidupan yang dulu penuh dengan kemewahan dan pujian kini telah berganti dengan kesederhanaan yang membumi. Meskipun wajahnya tidak lagi bersinar seperti sebelumnya, dia merasa beban di hatinya mulai berkurang. Dia telah memilih untuk mengutamakan persahabatan dan cinta daripada terjebak dalam pesugihan yang kelam. Namun, saat Ratna kembali ke kehidupan sehari-harinya, dia mendapati bahwa jalan menuju kebangkitan itu tidaklah mudah. Banyak yang berubah, termasuk cara orang memandangnya. Dia tidak lagi menjadi Ratna yang terkenal dengan kecantikan abadi,
tetapi justru menjadi perempuan biasa yang harus berjuang untuk bertahan hidup. Dia kembali bekerja sebagai desainer baju, sebuah pekerjaan yang sebelumnya dia tinggalkan demi karier glamurnya. Kembali ke dunia itu membuatnya merasa terasing, tetapi di sisi lain, Ratna juga menemukan ketenangan. Proses menciptakan desain dan merangkai kain menjadi suatu hal yang menyenangkan baginya. Dia kembali menemukan diri yang hilang, meskipun dia harus beradaptasi dengan banyak perubahan. Suatu hari, ketika Ratna sedang bekerja di toko, pintu terbuka dan Rina masuk dengan senyuman lebar. "Ratna, aku tidak percaya kamu kembali bekerja di sini," seru Rina, melompat ke arah Ratna. "Ya, Rina, ini kehidupan baruku sekarang," Ratna menjawab, menyambut sahabatnya dengan hangat. "Aku sudah memilih jalan ini meskipun tidak mudah." Rina menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Bagaimana dengan semua yang terjadi sebelumnya? Kecantikanmu? Kekayaanmu?" Ratna menghela napas, berusaha menata kata-katanya. "Aku sudah mengorbankan semuanya untuk menghindari sesuatu yang lebih buruk. Rina, aku tidak ingin kamu terlibat lagi dalam hal-hal semacam itu. Semua itu hanya ilusi. Mungkin itu adalah keputusan yang baik, tapi aku merindukan Ratna yang dulu. Kau tahu, saat kau selalu menjadi pusat perhatian," Rina berkata, tampak kehilangan sesuatu. Ratna tersenyum pahit. "Tapi kau harus tahu, kecantikan yang abadi itu tidak sebanding dengan rasa aman dalam hati. Aku lebih senang melihatmu di sini bersamaku, dalam hidup yang lebih sederhana." Hari-hari berlalu, dan Ratna berusaha mengisi kembali kehidupannya dengan hal-hal yang positif. Dia kembali menjalin hubungan baik dengan ibu dan keluarga, merajut kembali tali silaturahmi yang sempat terputus. Dalam waktu singkat, dia merasakan kehangatan yang selama ini hilang. Namun, meskipun hidupnya terasa lebih baik, satu hal yang terus mengganggu pikirannya adalah bayangan Mbah Surti. Wanita tua itu seperti hantu yang mengikuti langkah-langkahnya, dan Ratna merasa belum sepenuhnya bebas dari pesugihan yang pernah mengikatnya. Kadang-kadang, dalam mimpinya, dia melihat wajah Mbah Surti dan merasakan bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam saat Ratna berbaring di tempat tidur, dia terbangun dengan keringat dingin. Dia melihat bayangan di sudut ruangan, sosok yang sangat familiar, Mbah Surti. "Ratna." Suara itu kembali memanggilnya, menggetarkan ketenangan malam. "Tidak, aku sudah memilih. Aku sudah menolak pesugihan." Ratna berteriak, berusaha mengusir bayangan itu. Namun sosok itu hanya tersenyum, seolah mengingatkan bahwa keputusan Ratna belum sepenuhnya diambil. "Kau tidak bisa lari dari pilihanmu, anakku. Ada harga yang harus kau bayar. Ingatlah, ada hal yang lebih berharga yang kau tawar." Ratna bangun dengan napas terengah-engah, merasa panik. Dia tahu bahwa mimpi itu bukan sekadar mimpi, tetapi tanda bahwa ada sesuatu yang harus dia hadapi. Dia harus menemukan cara untuk membebaskan dirinya dari bayang-bayang pesugihan yang menghantuinya. Keesokan paginya, Ratna pergi ke pasar. Ia berusaha menenangkan pikiran sambil menjelajahi setiap sudut pasar, mengenang bagaimana dia dulu membeli bahan-bahan untuk koleksi busananya. Di tengah hiruk-pikuk pasar, Ratna teringat akan tawaran Mbah Surti. Dia harus mencari cara untuk menghentikan segala sesuatu yang telah terjadi dan memastikan Rina tidak terlibat lagi dalam dunia gelap itu. Dia tahu, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menemui Mbah Surti sekali lagi. Dengan tekad yang baru, Ratna bergegas menuju rumah Mbah Surti, berusaha menepis ketakutan di dalam hatinya. Ketika Ratna tiba di rumah Mbah Surti, suasana tampak sunyi. Dia mengetuk pintu dengan penuh harap. Setelah beberapa saat, Ibu Wirda membuka pintu. "Ratna, kau kembali?" tanya Ibu Wirda, terlihat cemas. "Aku ingin menemui Mbah Surti. Saya harus bicara dengannya," kata Ratna tegas. Ibu Wirda terlihat ragu. Dia tidak dalam keadaan baik. Kekuatan pesugihan itu telah menguras tenaganya. Dia tidak bisa membantu siapapun sekarang. "Namun saya harus mencarinya. Ada hal yang belum selesai antara kami," Ratna bersikeras.
Akhirnya, setelah beberapa saat menunggu, Ibu Wirda mengizinkan Ratna masuk. Dia membawa Ratna ke ruang belakang, di mana Mbah Surti terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya terlihat lebih tua dan lelah daripada sebelumnya. "Mbah," Ratna berkata pelan, menghampiri sosok yang telah menjadi bagian dari hidupnya. "Saya kembali." Mbah Surti membuka matanya perlahan. "Kau kembali, Ratna. Apakah kau sudah siap untuk membayar harga?" "Aku ingin menebus semua ini, Mbah. Saya tidak ingin melihat Rina terlibat lagi. Saya akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menghentikan semua ini," jawab Ratna, hatinya bergetar. Mbah Surti menatapnya, dan Ratna merasakan kekuatan yang mengalir dari tatapan itu. "Mendengar itu, aku bangga padamu, anakku. Tetapi ingatlah, segala sesuatu yang kau tawarkan tidak akan pernah kembali." "Apa yang harus saya lakukan?" Ratna bertanya, merasa keputusan ini adalah langkah terpenting dalam hidupnya. "Kau harus pergi ke tempat di mana semua ini dimulai, di sumbernya. Kau harus menemukan batu yang mengikat pesugihan ini. Hancurkan batu itu, dan kau akan membebaskan dirimu dan orang-orang yang kau cintai dari bayang-bayangnya," kata Mbah Surti, suaranya serak. Ratna mengangguk, merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. "Saya akan pergi ke sana sekarang juga." "Di mana tempat itu?" "Di hutan tua di utara desa. Di sana kau akan menemukan batu itu. Tetapi ingat, kau tidak sendirian. Ada banyak roh yang menjaga tempat itu. Mereka tidak ingin pesugihan ini berakhir," Mbah Surti memperingatkan. Dengan tekad bulat, Ratna bersiap untuk berangkat. Dia tahu ini adalah perjalanan yang berbahaya, tetapi dia tidak akan mundur. Untuk kebebasan dan cinta yang tulus, dia akan menghadapi apapun. Sebelum pergi, Ratna memeluk Mbah Surti. "Terima kasih, Mbah. Saya tidak akan melupakan semua yang kau ajarkan." Saat dia berjalan menuju hutan, jantungnya berdebar kencang. Pikiran tentang apa yang mungkin terjadi di sana membuatnya merasa tegang. Namun, dia bertekad untuk melindungi Rina dan ibunya, serta semua orang yang dia cintai. Pesugihan yang pernah menjadi berkah kini berubah menjadi kutukan, dan Ratna siap untuk mengakhiri semuanya. Saat malam tiba, Ratna tiba di tepi hutan tua yang gelap. Pohon-pohon menjulang tinggi, menciptakan bayangan menakutkan yang menyelimuti jalan setapak di depannya. Dia mengingat kata-kata Mbah Surti dan menyiapkan keberaniannya. Dengan lampu senter di tangan, Ratna melangkah ke dalam hutan, merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dia terus berjalan, mendengarkan suara-suara aneh di sekitarnya. Setiap langkah terasa seperti menghadapi kekuatan tak terlihat yang berusaha menghalangi jalannya. Di dalam hutan, Ratna menemukan sebuah gua kecil. Suasana di dalamnya terasa mencekam, dan dia merasakan kehadiran roh-roh yang berusaha menjaga batu pesugihan itu. Namun, tekadnya tak tergoyahkan. Dia harus menemukan batu itu, hancurkan, dan membebaskan diri dari ikatan yang mengikatnya. Dengan langkah mantap, Ratna masuk ke dalam gua dan melihat cahaya aneh yang memancar dari dalam. Dia merasakan sesuatu yang kuat memanggilnya. Saat dia mendekat, terlihat batu besar bersinar dengan warna gelap, dikelilingi oleh cahaya yang tidak biasa. "Ini dia?" Ratna berbisik, merasakan ketegangan di dadanya. Dia harus berani. Dengan mengambil nafas dalam-dalam, dia meraih batu itu dan merasakan aliran energi yang kuat. Dalam sekejap, seolah seluruh dunia bergetar. Dengan satu gerakan, Ratna menghancurkan batu itu, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan memancarkan energi yang sangat kuat. Dia merasakan kekuatan pesugihan itu mengalir keluar dari tubuhnya, dan seolah seluruh dunia berhenti sejenak. Setelah itu, dalam hening yang mengejutkan, Ratna merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Semua rasa sakit, kekhawatiran, dan bayangan gelap yang mengikutinya seakan lenyap. Dia telah berhasil membebaskan dirinya, dan mungkin orang-orang yang dicintainya juga. Dengan perasaan baru, Ratna keluar dari gua. Dia melihat bintang-bintang bersinar cerah di langit malam, seolah merayakan kebebasan yang baru dia raih. Dia tahu jalan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya,
dia merasa siap untuk menatap masa depan. Saat pulang, Ratna menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Dengan keberanian dan cinta, dia telah melewati ujian terbesar dalam hidupnya. Dalam perjalanan menuju kebangkitan ini, dia menemukan kekuatan yang sesungguhnya, dan tidak ada yang bisa menghalanginya lagi. Kebangkitan Ratna mengangkat wajahnya ke langit, merasakan embun pagi menyentuh kulitnya. Setiap hembusan angin seakan membawakan pesan harapan dan kebebasan. Dia telah melawan segala sesuatu yang mengikatnya, dan kini hidupnya terasa lebih berarti. Meskipun jalan ke depan mungkin akan sulit, Ratna bertekad untuk menjalani setiap detiknya dengan sepenuh hati. Sesampainya di rumah, Ratna menemukan Rina duduk di teras, tampak gelisah. "Kau kemana saja, Ratna? Aku khawatir. Sejak kemarin kau tidak memberi kabar," kata Rina, dengan ekspresi campur aduk antara lega dan khawatir. "Aku pergi ke hutan, Rina. Aku mencari cara untuk membebaskan diriku dari pesugihan yang telah mengikatku. Dan aku berhasil," jawab Ratna. Senyumnya lebar, merasakan kebebasan yang telah lama dia rindukan. Rina menatapnya bingung. "Pesugihan? Tapi, apa maksudmu? Apa yang terjadi di sana?" Ratna menjelaskan dengan antusias tentang ritual yang dia lakukan, dan bagaimana dia berhasil menghancurkan batu yang mengikat pesugihan itu. "Aku merasa seperti terlahir kembali, Rina. Aku tidak lagi terikat oleh kecantikan yang semu atau kekayaan yang menyakitkan. Sekarang, aku bisa hidup dengan jujur." "Wow, itu luar biasa. Tapi, bagaimana jika ada konsekuensi? Bagaimana jika pesugihan itu kembali?" tanya Rina, masih merasa ragu. "Aku yakin, Rina, selama kita tetap bersatu dan saling mendukung, kita bisa menghadapi apapun yang datang," jawab Ratna, berusaha menenangkan sahabatnya. Dia tahu perjalanan ini tidak akan selalu mulus, tetapi keyakinan dalam hatinya membuatnya merasa lebih kuat. Hari-hari berikutnya, Ratna mulai merajut kembali hidupnya. Dia kembali bekerja di toko sebagai desainer, menciptakan pakaian dengan semangat baru. Pelanggan mulai berdatangan, dan nama Ratna kembali dikenang. Dalam waktu singkat, koleksi desainnya menjadi semakin populer, dan banyak yang mengagumi kemampuannya dalam menciptakan karya yang indah. Ratna menemukan dirinya kembali dalam dunia mode, tetapi kali ini dengan pendekatan yang berbeda. Dia tidak lagi terdorong oleh ambisi yang gelap atau kecintaan akan pujian, tetapi oleh hasrat untuk menciptakan keindahan. Setiap potongan kain yang dia jahit membawa serta cerita dan makna, jauh lebih dari sekadar kecantikan luar. Namun, meskipun hidupnya mulai membaik, Ratna tetap merasakan ketidakpastian. Di malam hari, saat dunia terlelap, dia sering terjaga, memikirkan tentang konsekuensi dari pilihannya. Dia ingat semua yang dia tinggalkan, semua harta yang hilang, dan semua hubungan yang mungkin rusak akibat obsesi akan kecantikan dan kekayaan. Satu malam, saat Ratna sedang merenung, Rina datang mengunjungi. "Ratna, aku tahu kau telah mengalami banyak hal. Aku ingin membantu," ucap Rina duduk di sampingnya. "Aku berterima kasih, Rina, tapi aku tidak ingin menarikmu ke dalam hidupku yang rumit ini," jawab Ratna, merasa khawatir sahabatnya terpengaruh oleh masa lalu yang kelam. "Aku ingin bersamamu. Kita bisa membangun sesuatu yang baru, berdua." "Aku ingin mendukungmu," Rina menegaskan. Mendengar kata-kata Rina, hati Ratna terasa hangat. "Kau tahu, Rina, kadang aku merasa ragu. Aku takut semua ini adalah ilusi yang akan memudar. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Kita adalah tim, ingat?" Rina tersenyum, memberikan semangat baru pada Ratna. Ratna menyadari bahwa dia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Bersama Rina, dia merasa lebih kuat dan mampu menghadapi apapun yang akan datang. Dalam beberapa bulan, mereka mulai bekerja sama untuk mendirikan sebuah label fashion yang mencerminkan kepribadian dan gaya mereka. Dengan semangat yang menyala-nyala, mereka memulai perjalanan baru ini. Dari memikirkan konsep desain, mencari bahan-bahan, hingga mengatur pemasaran, setiap langkah mereka dilalui dengan tawa dan kebersamaan. Ratna merasa hidupnya kembali berwarna, jauh dari bayang-bayang gelap yang pernah mengikutinya. Suatu malam, saat mereka sedang merancang koleksi terbaru di studio,
Rina mendekat dan berkata, "Ratna, aku punya ide. Mengapa tidak kita gunakan cerita kita, perjalanan kita sebagai inspirasi? Kita bisa menampilkan tema kebangkitan dalam koleksi ini." "Ya, itu ide yang brilian," Ratna menjawab dengan semangat. "Kita bisa membuat busana yang menggambarkan perjalanan dari kegelapan menuju cahaya." Mereka mulai bekerja keras, menggambar, menjahit, dan merancang. Dengan setiap potongan kain yang mereka buat, mereka menyusun kisah mereka sendiri. Kisah perjuangan, cinta, dan kebangkitan. Desain-desain itu mencerminkan kekuatan dan keberanian, menjadikan setiap pakaian bukan hanya sekadar busana, tetapi juga sebuah karya seni yang bercerita. Ketika mereka siap untuk meluncurkan koleksi pertama mereka, suasana di studio terasa penuh harapan. Rina dan Ratna berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pertama dari koleksi mereka. "Kita melakukannya, Ratna. Kita sudah sampai di sini," seru Rina melompat kegirangan. Ratna merasakan gelombang emosi menghujani dirinya. "Ini adalah kebangkitan kita, Rina. Tidak hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang yang pernah merasa terjebak." Hari peluncuran tiba, dan studio mereka dipenuhi dengan tamu undangan, para pecinta mode, media, dan teman-teman. Ratna dan Rina berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh karya-karya yang telah mereka buat. Suasana terasa penuh harapan, seperti sebuah festival yang merayakan kehidupan baru. Ketika acara dimulai, Ratna merasa jantungnya berdebar. Dia melihat wajah-wajah yang penuh semangat. Semua orang menantikan untuk menyaksikan koleksi yang mereka ciptakan. Dalam suasana meriah itu, Ratna merasakan semangat yang membara dalam dirinya. "Selamat datang di peluncuran koleksi kami, Kebangkitan. Kami ingin berbagi cerita perjalanan kami dan bagaimana kami menemukan kembali kekuatan kami melalui mode," kata Ratna. Suaranya penuh rasa bangga. Setiap busana yang diperagakan membawa kisah yang mendalam. Dari kegelapan menuju cahaya, dari kehilangan menuju penemuan diri. Para tamu terpukau oleh desain yang inovatif dan pesan yang disampaikan. Dengan setiap langkah model di atas panggung, Ratna merasakan kegembiraan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Koleksi itu mendapatkan sambutan hangat, dan semua orang mengagumi semangat dan kekuatan yang ditampilkan. Ratna melihat wajah Rina berseri-seri, bahagia dan bangga akan pencapaian mereka. "Kita berhasil, Ratna. Ini semua karena kerja keras kita," seru Rina memeluk sahabatnya. Dalam keramaian itu, Ratna merenungkan perjalanan yang telah dia lalui. Dia ingat saat-saat gelap ketika dia terjebak dalam pesugihan, berjuang melawan bayang-bayang yang menghantuinya. Kini dia berdiri di sini, seorang perempuan yang telah bangkit dari kegelapan dan menemukan cahaya dalam hidupnya. Namun, di tengah euforia itu, Ratna juga merasakan bayang-bayang masa lalu mulai mendekat. Suatu malam, saat semua terasa indah, Ratna terbangun dari mimpi buruk, melihat sosok Mbah Surti berdiri di sampingnya. "Ratna, apa kau benar-benar bebas?" tanya sosok itu dengan suara lembut. Dengan penuh percaya diri, Ratna menjawab, "Aku telah menghancurkan batu itu, Mbah. Aku tidak lagi terikat. Ini adalah kehidupanku yang baru." Tetapi Mbah Surti hanya tersenyum sinis, seolah menantang kebenaran pernyataannya. "Bebas? Kau hanya melihat permukaan, anakku. Kekuatan pesugihan tidak hilang begitu saja. Ia mungkin bersembunyi menunggu saat yang tepat." Ratna terbangun, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara Mbah Surti masih terngiang di telinganya. Apakah dia benar-benar bebas? Apa yang akan terjadi jika masa lalu itu kembali? Dia merasa ketakutan mulai menggerogoti semangatnya. Dengan tekad baru, Ratna tahu dia harus tetap waspada. Kebangkitan ini bukan hanya tentang keberhasilan materi, tetapi juga tentang menghadapi ketakutan yang mengintai. Dia harus memastikan tidak ada bayangan gelap yang kembali mengganggu hidupnya. Hari-hari berikutnya, Ratna terus memperkuat fondasi baru dalam hidupnya. Dia mulai mengadakan acara amal untuk membantu perempuan lain yang terjebak dalam jeratan pesugihan. Dia ingin menunjukkan bahwa ada jalan keluar, bahwa kebangkitan itu mungkin bagi siapa saja yang mau berjuang. Rina selalu ada di sampingnya,
mendukung setiap langkah dan merayakan setiap pencapaian kecil. Mereka menjadi lebih dari sekadar sahabat. Mereka adalah saudara yang saling menguatkan dalam setiap cobaan. Koleksi mereka semakin dikenal, dan mereka diundang untuk berpartisipasi dalam pameran mode internasional. Ratna merasa bangga, tetapi ketakutan akan masa lalu terus membayangi. Dia tidak bisa mengabaikan peringatan Mbak Surti, dan dia tahu tantangan baru akan datang. Dengan semangat yang menggelora, Ratna dan Rina bersiap untuk menghadapi masa depan. Di depan panggung yang lebih besar, mereka akan membagikan kisah mereka kepada dunia. Tetapi dalam hati Ratna, ada rasa cemas yang tak kunjung pergi. Apakah kebangkitan ini akan membawa mereka ke arah yang lebih baik, atau justru menimbulkan bahaya yang lebih besar? Dengan langkah penuh percaya diri, Ratna melangkah menuju kebangkitan baru, sambil terus mengingat bahwa perjalanan ini adalah tentang lebih dari sekadar kecantikan dan kesuksesan. Ini adalah perjalanan menuju diri sendiri, dan dia bertekad untuk tidak kehilangan arah lagi. Peluncuran koleksi internasional kebangkitan telah berhasil, dan Ratna serta Rina merasa seperti mereka telah mencapai puncak dari perjuangan mereka. Keduanya dipenuhi dengan rasa percaya diri yang tinggi dan semangat baru untuk terus berkarya. Namun, di balik kesuksesan yang manis itu, Ratna merasakan sesuatu yang gelap mulai mendekat. Hari-hari berlalu, dan kesibukan mereka semakin meningkat. Pesanan dari klien-klien baru mengalir masuk, dan permintaan untuk tampil di berbagai acara semakin banyak. Namun, seiring dengan kesibukan itu, perasaan cemas di hati Ratna semakin tak tertahankan. Dia tidak bisa mengabaikan suara Mbah Surti yang terus terngiang di telinganya, memperingatkan bahwa kekuatan pesugihan tidak akan pernah hilang begitu saja. Suatu malam, saat Ratna dan Rina berada di studio, mereka sedang merancang gaun untuk pameran mendatang. Ratna merasa tidak nyaman, dan pikirannya melayang ke masa lalu. "Rina, kau pernah berpikir tentang apa yang terjadi jika pesugihan itu kembali?" tanya Ratna, suaranya hampir berbisik. Rina menatapnya dengan cermat. "Ratna, kita telah berjuang keras untuk bebas dari semua itu. Kita tidak boleh membiarkan ketakutan menghalangi kita. Kita harus percaya pada diri sendiri dan apa yang telah kita lakukan," jawabnya dengan bersemangat. "Ya, aku tahu, tapi..." Ratna terdiam sejenak. "Aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Sepertinya, bayangan itu masih mengikutiku." Rina meraih tangan Ratna, menggenggamnya erat. "Kita akan menghadapi apapun yang datang bersama. Ingat, kita tidak sendirian." Keesokan harinya, Ratna menerima sebuah pesan misterius di ponselnya. Pesan itu hanya berisi foto lama dirinya ketika masih terjebak dalam pesugihan, dikelilingi oleh harta dan barang-barang mewah. Tanpa ada pengirim, foto itu membuat jantungnya berdebar kencang. Siapa yang mengirimkan ini? Pikirnya dengan cemas. Dia mencoba untuk tidak panik, tetapi rasa ketidakpastian semakin menyelimutinya. Dalam beberapa hari berikutnya, lebih banyak pesan seperti itu datang. Foto-foto lama dan pengingat tentang hidup yang pernah dia jalani. Pesan-pesan itu seperti bayangan dari masa lalu yang tidak bisa dihindari, membuat Ratna merasa semakin tertekan. Suatu malam, saat Ratna sedang menyiapkan bahan untuk koleksi berikutnya, dia merasakan seseorang mengawasinya. Dia menoleh dan melihat sosok yang sangat dikenalnya. Mbah Surti muncul di tengah bayang-bayang. "Kau pikir kau bisa melarikan diri begitu saja, Ratna?" Suara Mbah Surti menembus kesunyian malam. "Kau tidak bisa kembali. Aku sudah membebaskan diriku." Ratna berteriak, berusaha menegaskan keberaniannya. Mbah Surti hanya tertawa sinis. "Kau mungkin merasa bebas, tetapi kekuatan pesugihan itu mengalir dalam darahmu. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kau harus mengingat siapa dirimu yang sebenarnya." Ratna merasa tubuhnya bergetar. "Aku bukan lagi wanita yang kau kenal. Aku telah mengubah hidupku." Teriaknya lagi, berusaha mengusir bayangan itu. Tetapi Mbah Surti hanya tersenyum, dan sosoknya mulai menghilang seperti asap. "Selama kau tidak menyelesaikan semua ini, aku akan selalu ada. Ingat Ratna, tidak ada yang gratis dalam hidup ini." Dengan terengah-engah,
Ratna terbangun dari mimpinya. Keringat dingin membasahi pelipisnya dan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa ini bukan hanya mimpi. Itu adalah peringatan. Dia tidak bisa terus mengabaikan bayangan yang mengikutinya. Keesokan harinya, Ratna memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang pesugihan yang pernah dia jalani. Dia pergi ke perpustakaan kota dan mencari informasi tentang ritual-ritual gelap yang berkaitan dengan pesugihan. Dia ingin memastikan bahwa dia benar-benar bebas dan tidak ada yang bisa mengganggu hidupnya lagi. Di antara buku-buku kuno, Ratna menemukan beberapa catatan tentang ritual yang dilakukan oleh mereka yang terjebak dalam pesugihan. Pesugihan tidak hanya melibatkan kekayaan dan kecantikan, tetapi juga pertukaran jiwa, baca Ratna pelan. Setiap kali seseorang menerima manfaat dari pesugihan, mereka harus memberikan sesuatu yang berharga sebagai balasannya. Berikan sesuatu yang berharga. Ratna mengulang dalam hati. Pikiran itu membuatnya merinding. Apakah dia benar-benar sudah bebas? Atau adakah harga yang harus dia bayar? Dia mencari informasi lebih lanjut, membaca berbagai buku tentang ritual yang sama. Dalam salah satu buku, dia menemukan ritual yang disebut ritual pembebasan. Konsepnya adalah untuk melakukan upacara yang akan menghancurkan ikatan terakhir yang mengikat jiwa seseorang kepada pesugihan. Ratna tahu dia harus melakukannya. Namun, untuk melaksanakan ritual itu, dia membutuhkan sesuatu, sebuah benda dari masa lalunya. Mungkin barang yang terkait erat dengan pesugihan itu. Ratna kembali teringat dengan batu hitam yang pernah dia hancurkan. Di mana batu itu? Pikirnya. Apakah ada yang tersisa? Dia pergi ke hutan tempat dia melakukan ritual pertama. Dengan hati-hati, dia mencari di tempat di mana batu itu hancur, berharap ada jejak yang tersisa. Setelah berjam-jam mencari, Ratna menemukan serpihan kecil dari batu itu. Ini mungkin saja. Ratna berpikir dengan harapan. Sebelum melanjutkan, dia memutuskan untuk kembali ke studio dan berbagi temuan ini dengan Rina. Dia mengajak Rina untuk melakukan ritual pembebasan bersamanya. Aku menemukan serpihan batu itu, dan aku merasa ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar memutuskan semua ikatan, jelas Ratna. Rina mengangguk, walau terlihat khawatir. Jika itu yang kau inginkan, aku akan mendukungmu. Tapi kau harus yakin, Ratna, ini bukan langkah yang mudah. Malam itu, mereka mempersiapkan ritual. Di studio yang telah mereka sulap menjadi tempat suci, Ratna menyiapkan semua yang diperlukan, serpihan batu, lilin, dan dupa. Ketika malam semakin gelap, suasana terasa semakin serius. Ratna merasakan ketegangan di dadanya. Ratna, jika kau merasa ini terlalu berbahaya, kita bisa berhenti. Rina menawarkan, tetapi Ratna menolak. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Ini adalah langkahku untuk sepenuhnya bebas, jawab Ratna dengan tekad. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, mereka mulai melakukan ritual. Ratna menyalakan lilin dan membakar dupa, mengucapkan mantra yang dia pelajari dari buku-buku tersebut. Aku memanggil kekuatan alam untuk membebaskan diriku dari semua ikatan yang mengikatku. Aku menolak semua yang bukan milikku, dan aku ingin kembali kepada jiwaku yang sejati, katanya dengan suara mantap. Serpihan batu bergetar dalam genggamannya, dan Ratna merasakan getaran energi di sekelilingnya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan lilin berkedip-kedip. Rina menggenggam tangan Ratna, memberikan dukungan yang dia butuhkan. Tiba-tiba, suara Mbah Surti kembali menggema di telinga Ratna. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Selama kau hidup, pesugihan itu akan selalu mencarimu. Tapi Ratna menolak untuk menyerah. Dia berteriak, aku adalah tuan atas hidupku. Aku memilih untuk bebas. Aku menolak semua yang telah menghantuiku. Seiring dengan pernyataan itu, cahaya dari lilin mulai bersinar lebih terang. Ratna merasakan getaran kuat yang mengalir ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya itu membentuk lingkaran di sekelilingnya, dan Ratna merasa semua beban di pundaknya mulai terangkat. Kemudian, ada suara gemuruh yang menggelegar. Ratna merasakan kekuatan gelap berusaha menariknya kembali. Kau tidak akan bisa pergi, Ratna.
Kekuatan ini adalah bagian dari dirimu. Suara itu menggema, dan Ratna merasakan ketakutan yang mendalam. Tapi aku tidak mau. Ratna berteriak dengan sekuat tenaga. Aku memilih hidup yang baru. Aku memilih kebebasan. Dengan keberanian yang mengalir dalam dirinya, Ratna menghancurkan serpihan batu itu, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap, dia merasa terlempar ke dalam kegelapan yang dalam, terperangkap di antara dunia yang dia tinggalkan dan dunia yang baru ingin dia masuki. Ketika cahaya mereda, Ratna mendapati dirinya terjatuh di tanah. Dia membuka matanya, bingung dan tidak percaya. Dia melihat Rina berlutut di sampingnya, wajahnya penuh kekhawatiran. "Ratna, kau baik-baik saja?" tanyanya dengan suara cemas. Ratna mengangguk, tetapi hatinya masih berdebar-debar. Aku merasa aneh," jawabnya. "Tapi sepertinya, aku bisa merasakan perbedaan." Mereka berdua berdiri, dan Ratna merasakan sesuatu yang baru dalam dirinya. Seolah beban berat telah terangkat dari hatinya. Dia menatap Rina dengan penuh rasa syukur. "Kita berhasil, Rina. Aku merasa seperti aku bisa bernapas lagi." Namun, di sudut hati Ratna, dia tahu bahwa meskipun mereka telah berhasil menjalani ritual, bayangan dari masa lalu masih mengintai. Dia harus tetap waspada, karena pesugihan tidak akan pernah sepenuhnya pergi tanpa adanya konsekuensi yang harus dihadapi. Malam itu, Ratna dan Rina saling berpelukan, berbagi rasa syukur atas kebersamaan mereka. Tetapi Ratna tahu, perjalanan mereka masih panjang. Dia harus terus berjuang untuk menemukan jalannya dan menghadapi setiap bayangan yang mengikutinya. 2 minggu setelah ritual pembebasan, Ratna merasa kehidupannya telah berubah. Dia menjalani hari-harinya dengan penuh semangat dan rasa syukur, meskipun bayangan masa lalunya masih menghantuinya. Dia terus bekerja keras di studio bersama Rina, dan koleksi mereka semakin diminati. Namun, dia juga merasakan kehadiran sesuatu yang lebih gelap mulai mengintai. Malam itu, setelah sesi latihan untuk pameran mode yang akan datang, Ratna pulang lebih larut dari biasanya. Hujan rintik-rintik menghantam jendela mobilnya saat dia menyetir, dan suasana menjadi semakin mencekam. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hati kecilnya berbisik bahwa dia harus waspada. Sesampainya di rumah, Ratna mendapati pintu depan sedikit terbuka. Jantungnya berdegup kencang. "Rina?" Panggilnya pelan, berharap sahabatnya ada di rumah. Tetapi tidak ada jawaban. Ratna merasa ketakutan menyelimutinya, dan dia perlahan melangkah masuk, menutup pintu dengan hati-hati. Dia berjalan melewati ruang tamu yang gelap, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Saat dia sampai di dapur, lampu tiba-tiba menyala, dan di sana berdiri sosok yang sudah lama tidak dilihatnya, Mbah Surti. "Selamat datang kembali, Ratna," Mbah Surti berkata dengan senyuman sinis. "Kau pikir kau bisa melarikan diri begitu saja? Aku sudah bilang, selama kau hidup, kekuatan pesugihan akan selalu mencarimu." "Kenapa kau kembali?" Ratna berteriak, berusaha menahan rasa takut yang menyelimuti hatinya. "Aku sudah bebas dari semua itu. Aku tidak mau kembali." "Bebas?" Mbah Surti tertawa, suaranya menggema dalam ruangan. "Bebas adalah ilusi. Kau telah memilih jalan ini, dan sekarang saatnya kau membayar harganya." Ratna merasa tubuhnya bergetar. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya, berusaha menahan ketidakpastian dalam suaranya. "Aku ingin menunjukkan kepadamu apa yang kau hilangkan. Kau masih terikat dengan kekuatan itu, dan kau harus membayar. Saat kau menghancurkan batu itu, kau juga menghancurkan ikatan antara kita. Namun setiap tindakan memiliki konsekuensinya," Mbah Surti menjelaskan. Wajahnya penuh kepuasan. "Tidak, aku tidak mau." Ratna bersikeras, tetapi rasa takut mulai merayap ke dalam dirinya. Dia tahu dia harus melawan. Mbah Surti melangkah mendekat, aura gelapnya menyelimuti Ratna. "Kau telah mengubah hidupmu, tetapi masa lalu tidak akan pernah pergi. Kau ingin membebaskan diri, tetapi kau juga ingin mengabaikan kenyataan bahwa pesugihan ini telah menjadi bagian dari dirimu." Ratna merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk berbalik dan melarikan diri, tetapi dia menahan diri. Dia telah melewati banyak rintangan untuk sampai ke titik ini.
Dia tidak bisa membiarkan Mbah Surti mengambil alih hidupnya lagi. Aku akan menghentikanmu. Ratna berseru, merasa kekuatan baru mengalir di dalam dirinya. Dengan keberanian yang tiba-tiba muncul, Ratna berlari ke arah Mbah Surti, mengulurkan tangannya, dan berusaha mengusir aura gelap yang mengelilinginya. Dia mengingat mantra yang dia pelajari saat ritual pembebasan. Aku adalah tuan atas hidupku. Aku menolak semua ikatan yang mengekangku. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, cahaya mulai memancar dari telapak tangannya. Mbah Surti tampak terkejut, mundur sedikit. Apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa melawanku. Tapi aku bisa. Ratna membalas, dan cahaya itu semakin terang, mengusir bayangan Mbah Surti dari hadapannya. Dalam pertarungan ini, Ratna merasakan kekuatan yang mengalir dari dalam jiwanya, seolah-olah dia telah terhubung kembali dengan segala sesuatu yang baik dan benar dalam hidupnya. Mbah Surti berteriak marah, berusaha mempertahankan dirinya. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Ini bukan hanya tentangmu, Ratna. Ada banyak yang terlibat dalam permainan ini. Ratna tidak peduli. Dia terus melangkah maju, merasa bahwa setiap langkahnya semakin menguatkan keberaniannya. Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupku lagi. Dengan kekuatan yang dia kumpulkan, Ratna menciptakan sebuah gelombang cahaya yang semakin besar, menjebol semua ikatan yang mengikatnya pada masa lalu. Secara tiba-tiba, seluruh ruangan dipenuhi cahaya. Ratna merasakan pergeseran besar dalam energi di sekelilingnya, dan suara Mbah Surti semakin melemah. Kau akan menyesal, Ratna. Ini belum berakhir. Suara itu menjadi samar, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Ketika cahaya mereda, Ratna terjatuh ke lantai, lelah tetapi merasa lega. Dia merasakan beban yang menghilang dari punggungnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Rina berdiri di pintu, wajahnya penuh kekhawatiran dan kelegaan. Ratna, kau baik-baik saja? Tanya Rina, berlari ke arahnya. Ya, aku baik-baik saja, jawab Ratna. Tetapi dia tahu bahwa pertarungan ini belum sepenuhnya berakhir. Dia harus terus berjuang untuk menjaga kebebasan yang baru saja dia capai. Setelah malam itu, kehidupan Ratna tidak langsung kembali normal. Dia dan Rina menghabiskan waktu untuk mendiskusikan apa yang telah terjadi. Rina tidak bisa tidak khawatir. Apa kau yakin Mbah Surti sudah pergi selamanya? Tanyanya dengan serius. Aku tidak tahu, Rina. Tetapi aku merasa lebih kuat sekarang. Aku bisa merasakan perbedaannya, jawab Ratna, meskipun ada keraguan di benaknya. Mereka berdua sepakat untuk lebih berhati-hati dan tetap bersatu. Ratna tahu bahwa dia harus terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu perempuan-perempuan lain yang mungkin terjebak dalam jeratan pesugihan. Dia ingin berbagi kisahnya, menunjukkan kepada dunia bahwa kebangkitan itu mungkin, tetapi dengan harga yang harus dibayar. Di tengah semua kesibukan itu, Ratna mulai merencanakan acara amal untuk membantu perempuan-perempuan yang terjebak dalam dunia gelap yang sama. Dia ingin memberi mereka harapan dan kekuatan untuk bangkit. Dengan dukungan Rina, dia menyusun rencana dan menjadwalkan acara tersebut untuk beberapa minggu ke depan. Namun, dalam hati Ratna, ada rasa cemas yang tak kunjung pergi. Dia tahu bahwa meskipun dia telah menang melawan Mbah Surti, masa lalu tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Dia harus terus waspada, karena bayangan itu mungkin akan kembali lagi, dan kali ini dia harus siap untuk menghadapi apapun yang datang. Saat acara amal itu semakin dekat, Ratna terus berlatih dan mempersiapkan segala sesuatunya. Dia tahu ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ada jalan keluar bagi mereka yang terjebak. Dan dia bertekad untuk tidak hanya menjadi contoh, tetapi juga pemandu bagi mereka yang membutuhkan. Pada malam acara amal, Ratna merasa gelisah tetapi bersemangat. Dia mengenakan gaun putih yang indah, simbol kebangkitan dan harapan. Saat dia berdiri di panggung, menghadapi kerumunan yang penuh harapan, dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, Ratna mulai menceritakan kisahnya, perjuangannya, jatuh bangunnya, dan kebangkitan yang dia alami. Dia berbagi tentang pesugihan dan semua konsekuensinya,
berharap bisa membuka mata para wanita di sekelilingnya. Tidak ada yang harus merasa terjebak atau sendirian dalam perjalanan ini. Kita semua berhak untuk hidup dengan bebas dan bahagia. Kebangkitan adalah mungkin, dan bersama-sama kita bisa mencapainya. Serunya disambut dengan sorakan dari penonton. Di saat itu, Ratna merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Dia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang harus terus dia hadapi, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak sendirian. Dengan dukungan Rina dan para wanita yang kini terinspirasi oleh kisahnya, Ratna siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, Ratna berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan bayangan masa lalunya menguasai hidupnya lagi. Dia akan terus berjuang untuk kebangkitan dan harapan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk setiap wanita yang pernah merasa terjebak dalam kegelapan. Dengan tekad yang baru dan semangat yang menggebu, Ratna menatap masa depan yang cerah, siap untuk menghadapi semua tantangan yang akan datang. Setelah malam bersejarah di acara amal, kehidupan Ratna berangsur-angsur mulai pulih. Dia menyaksikan bagaimana cahaya harapan menyebar di antara para wanita yang hadir, terinspirasi oleh kisahnya. Acara itu sukses besar, mengumpulkan dana untuk membantu perempuan-perempuan yang terjebak dalam dunia pesugihan dan mereka yang membutuhkan dukungan untuk memulai hidup baru. Ratna dan Rina bekerja sama untuk mendirikan sebuah yayasan kecil yang mereka beri nama Harapan Baru. Yayasan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, dan jaringan bagi perempuan yang ingin memulai kembali hidup mereka. Mereka tahu betapa pentingnya memiliki tempat yang aman, dan mereka bertekad untuk menciptakan ruang di mana setiap wanita dapat merasa dihargai dan diperhatikan. Suatu sore, saat Ratna sedang menyiapkan bahan presentasi untuk seminar keterampilan, Rina masuk ke ruangan dengan semangat yang tak terduga. "Ratna, kau tidak akan percaya siapa yang menghubungiku." Dia berteriak, wajahnya bersinar penuh kegembiraan. "Apa? Siapa?" Ratna penasaran, meletakkan kertas dan pensilnya. "Seorang desainer terkenal. Dia ingin berkolaborasi dengan kita untuk proyek besar." Rina menjelaskan, melompat-lompat kegirangan. Dia mendengar tentang yayasan kita dan ingin memberikan dukungan. Ratna tidak bisa mempercayai telinganya. "Sungguh? Ini luar biasa, Rina. Apa nama desainer itu?" "Namanya Arman Prabowo. Dia terkenal karena karyanya yang mengangkat tema pemberdayaan perempuan." Rina menjawab, lalu menunjukkan email yang baru saja diterimanya. "Dia ingin bertemu kita minggu depan." Dengan hati berdebar-debar, Ratna merasakan harapan baru mulai tumbuh di dalam dirinya. Peluang ini bisa menjadi langkah besar untuk yayasan mereka, dan dia tahu betapa pentingnya kesempatan ini. "Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, Rina. Ini bisa jadi kesempatan yang kita butuhkan untuk mengubah hidup banyak wanita," katanya. Hari pertemuan dengan Arman tiba, dan Ratna dan Rina tiba di studio desainnya dengan perasaan campur aduk antara gugup dan bersemangat. Studio itu penuh dengan warna-warni kain dan pola, menciptakan suasana yang hidup dan inspiratif. Arman menyambut mereka dengan hangat, wajahnya dipenuhi antusiasme. "Selamat datang. Saya sudah mendengar banyak hal baik tentang kalian berdua." Arman memulai, menyilakan mereka duduk di meja yang dipenuhi sketsa dan bahan desain. "Saya sangat terkesan dengan misi yayasan kalian. Ini adalah langkah penting untuk membantu perempuan menemukan kekuatan mereka." Ratna dan Rina mendengarkan dengan seksama saat Arman menjelaskan rencananya. Dia ingin mengadakan pameran mode yang tidak hanya menampilkan karyanya, tetapi juga koleksi yang diciptakan oleh wanita-wanita yang dibantu oleh yayasan mereka. Ini adalah kesempatan untuk memberi suara pada perempuan-perempuan ini, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka kuat dan berdaya. Lanjutnya, Ratna merasakan semangatnya membara. "Ini adalah ide yang luar biasa. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya," ucapnya penuh semangat. Sejak hari itu, Ratna dan Rina bekerja keras untuk mempersiapkan pameran. Mereka mengundang wanita-wanita yang telah bergabung dengan yayasan untuk ikut berpartisipasi. Setiap sesi pelatihan keterampilan menjadi lebih berharga, karena mereka semua tahu bahwa apa yang mereka ciptakan akan dipamerkan di hadapan publik.
Namun, meski semua tampak berjalan lancar, Ratna tidak bisa menepis bayang-bayang masa lalu yang kadang masih menghantuinya. Dia merasa tertekan ketika mengingat Mbah Surti dan kekuatan pesugihan yang pernah mengikatnya. Di dalam hatinya, dia khawatir tentang kemungkinan kembalinya kekuatan gelap itu. Rina sering melihat kegelisahan di wajah sahabatnya dan berusaha meyakinkannya. Ratna, kita sudah berjuang keras. Kita tidak akan membiarkan Mbah Surti menguasai hidup kita lagi. Kita punya kekuatan untuk menentukan nasib kita sendiri. Rina berkata, berusaha menguatkan Ratna. Ya, kamu benar. Ratna menjawab, tetapi keraguan tetap menggerogoti pikirannya. Setiap malam sebelum tidur, dia akan mengingat mantra yang dia pelajari saat ritual pembebasan. Dia bertekad untuk menjaga fokusnya dan tidak membiarkan ketakutannya mengendalikan hidupnya. Seiring hari-hari berlalu, antusiasme di kalangan wanita-wanita yang terlibat semakin meningkat. Mereka mulai menunjukkan bakat dan kreativitas mereka, dan Ratna merasa terinspirasi oleh keberanian mereka. Dia melihat bagaimana setiap perempuan, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, memiliki cerita dan kekuatan yang sama. Ketika malam pameran tiba, Ratna berdiri di belakang panggung, menanti momen yang telah ditunggu-tunggu. Suara riuh penonton memenuhi ruang pameran. Dia melihat Rina berbicara dengan para peserta, semua mengenakan gaun yang terbuat dari karya mereka sendiri. Ini adalah momen kita, Ratna, Rina berbisik, menggenggam tangan Ratna. Ya, ini adalah awal baru, Ratna menjawab, merasakan getaran semangat di dalam dirinya. Ketika pintu dibuka, mereka melangkah keluar ke atas panggung, disambut dengan tepuk tangan meriah. Ratna mengambil napas dalam-dalam, menatap kerumunan yang penuh harapan. Selamat datang di pameran kami, Harapan Baru. Hari ini kami tidak hanya memamerkan karya-karya indah, tetapi juga kisah-kisah luar biasa dari wanita-wanita yang telah menemukan kekuatan dalam diri mereka. Mari kita rayakan keberanian dan perjalanan ini bersama-sama. Suasana menjadi semakin semarak saat para model berjalan di atas panggung, mengenakan gaun yang merefleksikan cerita masing-masing. Setiap gaun adalah pernyataan dari perjuangan dan harapan, menampilkan keindahan yang tak terhingga. Ratna merasakan air mata kebahagiaan menggenang di matanya saat melihat senyuman di wajah para wanita. Mereka semua merasakan betapa jauh mereka telah melangkah. Mereka bukan lagi sekadar orang-orang yang terjebak dalam kegelapan, tetapi mereka adalah pahlawan dalam cerita mereka sendiri. Setelah pameran, banyak yang datang mengucapkan selamat dan memberi dukungan. Ratna merasa hangat di hatinya, menyadari bahwa semuanya yang mereka perjuangkan tidak sia-sia. Mereka telah membuka jalan bagi banyak wanita lain untuk menemukan harapan dan kekuatan baru. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Ratna tetap merasa waspada. Dia tahu bahwa meskipun mereka telah merayakan keberhasilan ini, Mbah Surti dan pesugihan tidak akan mudah pergi. Bayangan itu masih mengintai, dan dia harus tetap bersiap. Ratna, Rina memanggilnya, menariknya keluar dari lamunan. Kau baik-baik saja? Kau terlihat seperti sedang berpikir jauh. Aku baik-baik saja, Rina. Hanya saja, aku merasa kita masih perlu bersiap menghadapi apapun yang mungkin datang. Ratna menjawab, berusaha tersenyum. Ya, kita akan bersama-sama menghadapi semua itu. Kita tidak sendirian, Rina meyakinkan, memeluk Ratna erat. Hari-hari setelah pameran membawa banyak hal baru bagi yayasan mereka. Mereka menerima banyak permintaan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Ratna merasa senang melihat dampak positif yang mereka buat, tetapi di saat yang sama, dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mulus. Setiap malam, saat Ratna berbaring untuk tidur, dia akan melakukan ritual kecil untuk melindungi diri dan yayasannya. Dia membakar lilin dan mengucapkan mantra yang mengingatkannya akan kekuatan dan keberanian. Dia ingin memastikan bahwa dia tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga menjaga ikatan dengan kekuatan positif yang dia rasakan. Di tengah semua kesibukan, Ratna bertemu dengan banyak wanita yang memiliki latar belakang serupa. Mereka berbagi cerita, tawa, dan air mata. Ratna belajar bahwa setiap orang memiliki perjuangan dan bahwa kekuatan itu ada dalam diri mereka masing-masing.
Dia ingin membantu mereka menggali potensi yang terpendam. Satu malam, setelah sesi pelatihan, salah satu peserta, Lila, mendekati Ratna. "Ratna, aku ingin berterima kasih padamu. Sebelum bergabung di yayasan ini, aku merasa terjebak dan tidak punya harapan. Kini aku bisa melihat masa depan dengan lebih baik." Lila mengungkapkan, matanya bersinar. "Terima kasih, Lila. Itu artinya banyak bagi saya. Ingatlah, kamu memiliki kekuatan untuk menentukan hidupmu sendiri." Ratna membalas, merasa bangga dapat memberikan inspirasi. Waktu berlalu, dan Ratna semakin berkomitmen untuk menjalankan yayasan dan mendukung lebih banyak wanita. Namun setiap langkah maju selalu diiringi rasa cemas akan kembalinya bayang-bayang gelap dari masa lalu. Satu malam, saat Ratna bersiap untuk tidur, dia mendengar suara ketukan yang lembut di pintu. "Ratna?" Suara Rina terdengar dari luar. "Ada apa?" Ratna menjawab, membuka pintu dengan rasa penasaran. "Ratna, aku baru saja melihat sesuatu yang aneh. Seperti bayangan di luar rumah. Rasanya tidak nyaman." Rina menjelaskan, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Jantung Ratna berdebar. "Apakah itu mungkin Mbah Surti?" tanyanya dengan suara bergetar. "Entahlah, tetapi kita harus tetap waspada. Kita sudah berjuang terlalu keras untuk membiarkan apapun menghancurkan semua ini," Rina menegaskan. Ratna mengangguk, merasakan ketegangan yang mengalir di dalam dirinya. "Baiklah, kita akan tetap bersatu. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama." Dengan tekad baru, Ratna berjanji untuk tidak membiarkan ketakutan menghantuinya. Dia sudah berjuang untuk kebebasan dan harapan, dan dia tidak akan membiarkan apapun merusak pencapaian itu. Malam itu, Ratna tidur dengan hati penuh waspada, mengetahui bahwa pertempuran untuk melindungi harapan barunya baru saja dimulai. Dia tidak bisa mengabaikan bayangan yang mengintai, tetapi dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan dan menjaga apa yang telah dibangunnya. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, Ratna berusaha untuk tetap fokus pada yayasan dan misi mereka. Namun, rasa cemas yang menyelimuti pikirannya tak kunjung surut. Setiap kali dia menutup matanya, bayangan gelap dari Mbah Surti dan pesugihan kembali menghantuinya, seolah berbisik di telinganya bahwa semua yang dia usahakan akan sia-sia. Meskipun kehidupan sehari-harinya terlihat cerah, Ratna tahu bahwa ketenangan ini hanyalah ilusi. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang mencurigakan, bayangan di sudut mata, suara ketukan yang tidak terduga, dan perasaan diawasi. Setiap kali dia melangkah keluar dari rumah, dia merasa seolah ada yang mengintainya dari balik bayangan. Suatu sore, saat Ratna sedang memimpin sesi pelatihan di yayasan, seorang wanita baru bergabung, namanya Nila. Dia memiliki penampilan yang menawan, dengan senyum yang cerah, tetapi ada sesuatu yang membuat Ratna merasa tidak nyaman. Nila sangat antusias dan cepat beradaptasi dengan suasana, tetapi di balik senyumannya Ratna merasakan ada yang tidak beres. "Nila senang bertemu denganmu, ceritakan sedikit tentang dirimu," Ratna meminta saat sesi berlanjut. Namun saat Nila mulai bercerita, suara di dalam hati Ratna semakin nyaring. "Semua ini adalah kesempatan baru bagiku. Aku ingin meninggalkan masa lalu yang kelam." Nila mengucapkan kalimat itu dengan nada yang kuat, tetapi ada keraguan di balik matanya yang berkilau. Ratna merasa ada yang aneh. Mungkin dia hanya berlebihan, tetapi instingnya tidak bisa mengabaikan kesan yang ditinggalkan Nila. Ketika sesi berakhir, Ratna meminta Rina untuk ikut berbicara dengan Nila dan mendengarkan lebih banyak tentang latar belakangnya. "Rina, aku merasa ada yang aneh dengan Nila. Dia terlalu sempurna, seolah dia berusaha menutupi sesuatu," Ratna berkata dengan cemas. "Jangan khawatir dulu, Ratna. Kita semua punya cerita, dan mungkin dia hanya butuh waktu untuk terbuka," Rina menjawab, mencoba menenangkan sahabatnya. Namun, di malam hari, ketika Ratna kembali ke rumah, perasaan was-was itu semakin membebani pikirannya. Dia tahu bahwa dia harus berusaha lebih keras untuk melindungi yayasan dan wanita-wanita di dalamnya dari ancaman yang mungkin datang dari Nila, atau mungkin dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, Ratna menemukan pesan misterius di ponselnya. Pesan itu datang dari nomor yang tidak dikenal dan berbunyi,
Kau tidak bisa melarikan diri dari masa lalu. Semua yang kau bangun akan runtuh. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang mengirimkan pesan ini? Apakah ini bagian dari rencana Mbah Surti untuk menghancurkan hidupnya? Ratna merasa ketakutan menyelimuti dirinya. Namun dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyerah pada ketakutan. Dia telah berjuang keras untuk mendapatkan kembali hidupnya. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Rina tentang pesan itu. Rina, aku menerima pesan aneh tadi malam. Seseorang memperingatkanku bahwa semua ini akan runtuh. Ratna mengungkapkan kekhawatirannya. Pesan seperti itu bisa berasal dari siapa saja. Mungkin seseorang hanya ingin menakut-nakuti kita. Rina mencoba menghibur. Tetapi kita perlu tetap fokus dan melanjutkan pekerjaan kita. Ratna mengangguk, berusaha menenangkan diri. Namun hatinya masih berdebar-debar dan dia merasa tidak ada tempat yang aman. Seminggu kemudian, saat mereka bersiap untuk acara penggalangan dana selanjutnya, Ratna melihat Nila berdiri di luar gedung, tampak gelisah. Dia mendekati Nila, ingin memastikan semuanya baik-baik saja. "Nila, kamu baik-baik saja?" tanya Ratna. Nila terlihat kaget, seolah terperangkap dalam pikirannya. "Oh, aku hanya berpikir tentang masa lalu," jawabnya pelan. Ratna merasa dorongan untuk mencari tahu lebih jauh. "Apa yang terjadi, Nila? Kita semua di sini untuk mendukung satu sama lain," Ratna berkata lembut. Nila menatapnya, dan untuk sekejap, Ratna melihat ketakutan yang mendalam di dalam mata wanita itu. "Kau tidak tahu apa-apa tentang masa lalu yang menghantuiku." Aku tidak bisa melarikan diri darinya," Nila mengaku. Suaranya bergetar. Ratna merasa ada yang tidak beres. "Kau tidak sendirian, Nila. Kami di sini untuk membantumu," Ratna berusaha menenangkan. "Tidak, kau tidak mengerti. Mbah Surti, dia tidak akan membiarkan aku pergi. Dia selalu ada di sini," Nila berkata sambil menunjuk ke arah jantungnya. Jantung Ratna serasa berhenti mendengar nama itu. "Apa maksudmu? Apakah kamu terhubung dengan Mbah Surti?" tanyanya dengan nada penuh kekhawatiran. Nila menggelengkan kepala, tetapi Ratna merasakan ketegangan di udara. Wanita-wanita lain mulai berdatangan, dan Ratna merasa tidak nyaman dengan situasi ini. "Mungkin kita perlu membicarakan ini di tempat yang lebih aman," Ratna menyarankan. Malam itu, setelah acara selesai, Ratna dan Rina duduk bersama Nila di ruang santai. Ratna menunggu dengan penuh harap agar Nila mau berbagi lebih banyak tentang apa yang dia ketahui. "Nila, kami ingin membantumu. Apapun yang terjadi, kami bisa menghadapi ini bersama." Ratna mendorongnya untuk membuka diri. Setelah beberapa saat hening, Nila akhirnya berbicara. "Aku terlibat dengan pesugihan itu, tetapi aku sudah mencoba melarikan diri. Mbah Surti selalu ada, mengintai dari bayangan. Dia tidak ingin aku pergi. Aku tahu dia punya kekuatan untuk menghancurkan hidupku." Nila mengaku dengan suara penuh ketakutan. "Dan sekarang, aku melihat bayangan itu di antara kita. Aku merasa Mbah Surti akan kembali untuk mengambilku." Nila melanjutkan. Air mata mengalir di pipinya. Ratna merasa hatinya hancur melihat ketakutan di wajah Nila. "Kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Kita harus bersatu dan melawan bayangan ini. Jika Mbah Surti mencoba menghampiri kita, kita harus siap." Ratna menjawab, bertekad. Ketika Ratna dan Rina berusaha meyakinkan Nila bahwa mereka akan menghadapi semua ancaman bersama, Ratna merasakan semangat yang tumbuh di dalam dirinya. Dia tahu bahwa untuk mengakhiri ketakutan ini, mereka harus menghadapi Mbah Surti dan pesugihan dengan berani. Hari-hari berikutnya, Ratna mulai mengumpulkan informasi tentang ritual-ritual yang dilakukan oleh Mbah Surti dan cara-cara untuk melindungi diri dari kekuatan gelap itu. Dia membaca buku-buku lama, berkonsultasi dengan para ahli spiritual, dan mencari tahu cara untuk melindungi yayasan dan semua wanita yang terlibat di dalamnya. Satu malam, setelah seharian melakukan riset, Ratna memutuskan untuk melakukan ritual perlindungan. Dia mengundang Rina dan Nila untuk bergabung, berharap bahwa kekuatan persatuan akan membantu mereka semua merasa lebih aman. Dalam suasana tenang,
Mereka duduk melingkar dengan lilin menyala di tengah mereka. Ini adalah waktu untuk melindungi diri kita. Kita harus menguatkan ikatan kita dan mengusir semua bayangan yang menghantui kita. Ratna menjelaskan dengan suara tegas. Dia memimpin mereka dalam doa dan mantra, meminta kekuatan dan perlindungan dari segala kegelapan. Nila tampak lebih tenang saat bergabung dalam ritual. Aku merasa lebih baik ketika berada di sini bersama kalian, dia mengaku, meskipun masih ada keraguan di dalam matanya. Saat mereka selesai, Ratna merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Mungkin kekuatan yang mereka cari sudah ada di antara mereka, dan mereka harus terus berjuang untuk mengusir bayangan gelap itu. Namun, di dalam hatinya, Ratna juga tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Bayangan Mbah Surti masih ada, dan dia tidak akan menyerah begitu saja. Mereka harus bersiap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang bersama-sama. Keesokan harinya, saat Ratna membuka yayasan, dia menemukan selembar kertas yang ditinggalkan di pintu. Pesan itu berbunyi, "Kau tidak akan bisa melindungi mereka selamanya. Aku akan datang untuk mengambil apa yang menjadi milikku." Ketakutan menghantui Ratna. Dia tahu bahwa Mbah Surti telah kembali, dan kali ini dia tidak akan membiarkan siapapun menghentikannya. Dengan tekad yang baru, Ratna memanggil Rina dan Nila untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Ini saatnya kita bersatu dan menghadapi Mbah Surti, Ratna bertekad. Kita tidak akan membiarkan dia menghancurkan semua yang kita bangun. Dengan itu, mereka bertiga bersiap untuk pertempuran yang akan menentukan nasib mereka. Ratna tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari masa lalu, tetapi bersama dengan teman-temannya, dia siap untuk menghadapi semua ancaman yang akan datang. Hari itu tiba, dan Ratna merasakan berat di dadanya saat dia berdiri di depan yayasan. Suara keramaian di sekitar tidak mampu mengalihkan pikirannya dari ancaman yang terus membayangi. Dalam pikiran Ratna, hanya ada satu hal. Mereka harus menghadapi Mbah Surti dan menghentikan siklus pesugihan yang telah menghantui mereka. Ratna mengumpulkan Rina dan Nila di ruang rapat yayasan. Suasana tegang dan serius, tetapi ada juga tekad yang menyala di mata mereka. Kita tidak bisa membiarkan Mbah Surti mengontrol hidup kita lagi. Kita sudah terbangun dari kegelapan dan kita tidak akan kembali. Ratna memulai. Rina mengangguk setuju. Kita harus siap dengan segala kemungkinan. Kita tidak tahu apa yang bisa dia lakukan, tetapi kita harus bersatu dan tidak menyerah. Nila terlihat lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Aku tahu betapa kuatnya dia. Dia tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga pengaruh. Banyak orang yang terjebak dalam pesugihan karena ketidakpastian dan ketakutan. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak takut lagi, katanya, berusaha memperkuat semangat mereka. Malam itu, mereka merencanakan ritual terakhir untuk melindungi diri mereka. Mereka memilih tempat yang jauh dari keramaian, sebuah bukit yang sepi di luar kota, tempat di mana mereka bisa berdoa dan mengusir semua energi negatif yang mengintai. Dengan lilin, dupa, dan mantra perlindungan, mereka berharap bisa menghadapi bayangan kelam itu. Sebelum berangkat, Ratna melihat ke cermin dan memperhatikan wajahnya. Meskipun dia telah melalui banyak hal, keindahan dan kekuatannya masih bersinar. Dia bertekad untuk melindungi wanita-wanita di yayasan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang masih terjebak dalam kegelapan. Saat mereka tiba di bukit, suasana malam terasa mencekam. Bulan purnama bersinar terang, tetapi angin dingin membawa suasana yang tidak nyaman. Ratna memimpin mereka untuk duduk melingkar, menyalakan lilin di tengah, dan mulai mengucapkan mantra perlindungan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam kerendahan hati. Lindungilah kami dari segala kegelapan yang menghampiri. Ratna memimpin, suaranya menggema dalam kesunyian malam. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang dan lilin-lilin mulai bergetar. Rina dan Nila saling berpandangan, merasakan ketegangan di udara. Ratna melanjutkan mantra, tetapi dia merasakan kehadiran lain, seperti bayangan yang mendekat. Dan tiba-tiba, dari kegelapan, sosok Mbah Surti muncul. Dengan gaun panjang berwarna hitam dan rambut panjang yang mengalir, dia tampak lebih mengerikan daripada yang pernah dibayangkan Ratna. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan, hanya keangkuhan dan kebencian.
Aku tahu kau akan datang, Ratna. Kalian semua mengira bisa melawan kegelapan? Kalian tidak tahu betapa kuatnya aku. Mbah Surti berkata, suaranya menggema dan penuh kekuatan. Jangan biarkan dia menguasai kita. Ratna berteriak, berusaha menahan rasa takutnya. Kami tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidup kami lagi. Keberanianmu konyol, jawab Mbah Surti dengan nada mengejek. Kalian semua hanya boneka dalam permainan ini. Pesugihan tidak akan pernah hilang. Itu mengalir dalam darah kalian. Saat Mbah Surti melangkah lebih dekat, Ratna merasakan energi jahat menyelimuti mereka. Dia berusaha keras untuk tetap fokus. Kita tidak akan membiarkan ketakutan menguasai kita. Kita sudah keluar dari kegelapan. Ratna berusaha menyalurkan kekuatan kepada Rina dan Nila. Mbah Surti mulai melafalkan mantra-mantra kuno, mengangkat tangannya ke langit. Saat dia melakukan itu, angin berputar lebih kencang, dan cahaya dari lilin mulai redup. Ratna merasakan rasa panik melanda, tetapi dia tahu bahwa ini adalah saat untuk bertindak. Rina, Nila, bersama-sama! Ratna berteriak, dan mereka semua bergandeng tangan, menciptakan lingkaran energi. Kita kuat bersama. Kita tidak akan membiarkan dia mengambil alih. Dengan tekad baru, mereka mulai mengucapkan mantra perlindungan yang telah mereka siapkan. Suara mereka bersatu, mengeluarkan kekuatan yang membuat angin berhenti sejenak. Mbah Surti terhenti, wajahnya berubah dari angkuh menjadi marah. Kalian pikir bisa menghentikanku? Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Dia berteriak, tetapi Ratna merasakan kekuatan dalam lingkaran mereka semakin kuat. Cahaya dari lilin mulai bersinar lebih terang, dan Ratna merasakan kehadiran energi positif yang mengalir di antara mereka. Kami tidak akan membiarkan kegelapan mengalahkan kami. Kami akan terus berjuang. Ratna berseru dengan semangat. Mbah Surti mulai bergetar, dan Ratna merasa bahwa mantra mereka mulai berdampak. Tidak, ini tidak mungkin, teriak Mbah Surti. Suaranya menjadi semakin serak. Energi dari lingkaran semakin kuat, dan Ratna merasakan cahaya menyelimuti mereka. Dia tahu ini adalah saat untuk menyerang. Sekarang, kita usir dia dari kehidupan kita selamanya. Ratna berteriak, dan mereka semua mengangkat tangan mereka. Cahaya yang bersinar dari mereka semakin menyilaukan, mengeluarkan cahaya terang yang menyapu kegelapan di sekitarnya. Mbah Surti tampak terhimpit oleh cahaya itu, dan wajahnya berubah menjadi ketakutan. Tidak, aku tidak akan pergi. Dia berteriak, tetapi cahaya itu semakin kuat, menghancurkan semua energi negatif yang dimiliki. Ratna merasakan sebuah ledakan energi saat Mbah Surti terkulai dan menghilang dalam cahaya. Dalam sekejap, semua kegelapan yang menyelimuti mereka lenyap, dan keheningan yang tenang menggantikan suara pertarungan yang mengerikan. Ketiganya terdiam, masih menggenggam tangan satu sama lain, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Ratna mengalihkan pandangannya ke Rina dan Nila. Apakah kita berhasil? Tanya Ratna. Suaranya bergetar. Nila tersenyum, air mata mengalir di pipinya. Kita berhasil, kita benar-benar berhasil, dia berseru. Rina mengangguk. Kita bebas, Ratna, kita bebas dari semua ini. Mereka bertiga memeluk satu sama lain, merasakan beban yang terangkat dari pundak mereka. Ratna tidak bisa menahan air matanya. Dia merasa campur aduk, senang, lega, tetapi juga masih merasakan kesedihan atas semua yang telah terjadi. Di tengah momen bahagia itu, Ratna mendengar suara lirih di dalam hatinya, mengingatkan bahwa meskipun mereka telah mengalahkan Mbah Surti, kegelapan bisa kembali lagi jika mereka tidak waspada. Namun saat ini, Ratna memilih untuk merayakan kemenangan mereka. Keesokan harinya, saat mereka kembali ke yayasan, Ratna merasakan angin segar yang menyegarkan. Mereka memiliki kesempatan baru untuk membangun masa depan, dan Ratna bertekad untuk memastikan bahwa tidak ada wanita lain yang akan terjebak dalam kegelapan yang sama. Bersama-sama, kita akan membangun yayasan ini lebih kuat dari sebelumnya. Kita akan melindungi dan mendukung satu sama lain. Ratna berjanji kepada Rina dan Nila. Dengan harapan dan semangat baru, mereka siap untuk menyambut masa depan yang lebih baik.
bersama-sama. Meskipun bayangan mungkin masih ada, Ratna tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Dengan tekad yang mengalir di dalam diri mereka, Ratna, Rina, dan Nila melanjutkan perjalanan mereka, berkomitmen untuk menjaga cahaya harapan tetap bersinar dan melawan segala kegelapan yang mungkin akan mencoba menghampiri. Kisah Ratna, Rina, dan Nila membawa kita dalam perjalanan yang penuh dengan misteri, pengorbanan, dan penemuan diri. Mereka terjebak dalam pesugihan yang menjanjikan kecantikan abadi, tetapi pada akhirnya, mereka harus menghadapi kegelapan yang mengancam untuk menghancurkan hidup mereka. Melalui perjuangan dan pertarungan melawan Mbah Surti, mereka belajar bahwa kecantikan sejati bukanlah sekadar penampilan fisik, tetapi terletak pada keberanian, persahabatan, dan ketulusan hati. Dalam perjalanan ini, kita diajarkan bahwa setiap pilihan yang kita buat memiliki konsekuensi. Kecantikan yang dipaksakan dengan cara yang salah dapat membawa kehampaan, sementara keindahan yang berasal dari dalam akan selalu bersinar, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Ketika Ratna dan teman-temannya memilih untuk menghadapi kegelapan dan berjuang bersama, mereka menemukan kekuatan yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Kekuatan untuk mengubah hidup mereka dan memberi inspirasi kepada orang lain. Pesugihan mungkin menawarkan jalan pintas menuju keinginan, tetapi jalan tersebut seringkali dipenuhi dengan pengorbanan yang tidak terbayangkan. Dalam dunia di mana kecantikan seringkali dipuja dan dijadikan ukuran nilai diri, kisah ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam ilusi. Sebaliknya, kita harus merayakan keunikan dan kekuatan yang kita miliki. Akhirnya, mari kita ingat bahwa kita memiliki pilihan untuk menentukan nasib kita sendiri. Jangan biarkan kegelapan mengendalikan hidup kita, dan jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika dibutuhkan. Kecantikan abadi sejati datang dari keberanian untuk mencintai diri sendiri, menerima kelemahan, dan mengandalkan satu sama lain. Dengan semangat baru, marilah kita berjalan menuju masa depan, di mana kita bisa mengubah kegelapan menjadi cahaya dan menjadikan setiap pengalaman, baik maupun buruk, sebagai bagian dari perjalanan menuju keindahan sejati yang ada dalam hati kita masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda. Selamat datang di